Ya, baik teman-teman, saya akan coba undang kembali ya, Bang Satriawan. Oke, Satri, ya, ini sudah oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Salam sejahtera untuk teman-teman yang sudah tadi hadir. Silahkan untuk hadir lagi ke live ini. Saya sudah mengundang Bang Satriawan. Bang Satriawan saya sudah undang nih. Sekarang bisa langsung masuk ya. Oke, saya masih menunggu nih Bang Satriawan. Oke, selamat malam teteh semuanya ya, yang sudah hadir. Siapa aja nih yang sudah hadir nih pada malam hari ini? Ya, saya live kembali nih ya. Saya coba untuk menghadirkan teman-teman semua ya yang tadi sudah masuk. Silahkan Bang Satriawan, kayaknya sekarang udah bisa kita berkomunikasi ya. Ya, Teh Rita Prita, ya terima kasih sudah masuk lagi. Teh Mayesha Naura, ya. Ya, saya sudah hadir. Siapa aja nih yang sudah hadir nih pada malam hari ini? Ya, saya. Ya, Eka Baim join. Oh, Eka Baim, ya terima kasih sudah hadir ya. Ya, Bang Satriawan, boleh bisa masuk Bang Satriawan? Sudah saya undang. Nah, oke. Bang Satriawan sudah oke. Tinggal kita undang beliau masuk ke kolom komentar. Terima kasih Abagum ya sudah hadir juga nonton. Saya Demai, terima kasih. Untuk teman-teman yang masih di perjalanan, sekali lagi hati-hati di jalan ya, karena kondisi sangat macet di jalan. Tadi saya dari Ciawi juga menuju ke kediaman Kang Heri juga lumayan agak merayap ya. Tetap hati-hati terus buat semuanya. Kang Satriawan, sudah lihat saya di layar Anda? Saya sudah undang ya untuk coba masuk ya, silakan. Ini jangan lupa. Untuk adik kelas, kakak kelas juga ya, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat ya, sambil menikmati secangkir kopi dan seonggok martabak mungkin ya. Kode buat Kang Heri. Ya buat teman-teman semua juga ya. Kang Bagum, terima kasih. Malam buat Ismapur, semangat dan semuanya teman-teman paguyuban. Siap, semangat terus Kang Bagum, terima kasih. Hai, aku ditemani oleh siapa ini? Namanya Simiri Kitty. Sambil nunggu Kang Satriawan nih. Aduh Kang Satriawan, ayo dong masuk. Gila eta. Samsul Ma'arif 2020 hadir. Wah, ini mantap ini 2020 Samsul Ma'arif. Mantap ya, sudah hadir nih dari 2020. Ayo dong yang 2020 yang sudah punya usaha, yang sudah punya usaha-usaha yang sudah maju. Ayo dong, siapa yang mau wawancara ya, boleh hubungi kita di sini. Ada Teh Seli, ada Kang Heri juga, ada siapa Bang Opung di sana, ada Teh Ade ya. Bisa menghubungi juga teman-teman kami dari angkatan 2000-an. Ada Okta dan ada Bang siapa namanya Rustam. Siapa? Ramli, Bang Ramli ya. Oke, Teh Sinta terima kasih sudah hadir ya. Eman Okswe. Ya, nyimak Kang, sip mantap. Wah, luar biasa ya. Ya, saya masih menghubungi beliau nih, bintang tamu kita. Waduh, luar biasa ya. Mana nih? Oke, sebentar ya. Ya. Dan juga untuk selamat malam ya buat Bapak Ketua Umum kita ya, Bang Ketua Hasto. Salam sejahtera untuk Abang nih. Sehat terus ya Bang, semangat terus ya. Dan tentunya untuk wah iya 2020 baru lulus sudah masuk. Iya luar biasa nih ya, udah masuk nih. Baru lulus sudah komen langsung masuk. Untuk siapa tadi? Samsul Ma'arif ya.
Kang Samsul Marip, tolong bilangin dong apa namanya, dikasih tahu untuk teman-teman yang lain suruh nonton setiap hari nih di acara live paguyuban. Kalau Bang Samsul sudah masuk ke paguyuban ya, diundang juga dong yang lain-lainnya biar masuk ke paguyuban, ke Facebook ya. Undang semua aja biar nanti apa namanya, bisa bareng-bareng ngobrol di sini nih ya. Oke. Alivia cantik, mana tuh gelis teh? Tahun 2000. Oi, selamat malam Teh Alivia ya. Wulan Fitri, terima kasih sudah hadir ya. Sudah bergabung dengan kami. Ada Ucan Ambia ya. Zaina, selamat malam buat semuanya. Sehat-sehat terus ya. Oh, anak aku 2020. Wah, luar biasa ya. Oke. Mana ini bisa tamu kita ya? Jadi mau ya. Aduh, ini saya sudah haredang, panas. Ya, tentunya untuk teman-teman semuanya ya, selamat malam, selamat istirahat sambil nonton ya. Tunggu juga untuk hadiahnya. Teh Seli, punten, bisa dihubungi Kang Satriawan, suruh masuk ya. Udah masuk belum? Ya, wah ada Kang Dede. Makasih Kang Dede sudah menjadi MC di pernikahan saya tahun 2017. Wow, serius Teteh? Ateguh, terima kasih ya. Oh, saya nggak tahu ternyata Kang Dede alumni Semanik. Kalau tahu tambahin. Tahu Kang Dede alumni Semanik bisa dapat diskon. Malah diskon. Aduh, capek deh. Tapi mantap. Untung nikahnya udah. Kang Teguh, sehat terus ya, samara terus ya. Wah, luar biasa nih. Ternyata banyak juga apa namanya? Teman-teman alumni atau teman-teman adik kelas saya yang saya MC-in ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya dong, harus Samsul Marip ya, dicoba untuk diundang teman-teman, harus dong ya. Oke, saya mau tanya nih buat Kang siapa, Satriawan. Kang Satriawan sudah bisa melihat saya belum di live supaya nanti bisa saya undang kembali ya, karena di sini sih sudah saya undang Bang Satriawan ya, sudah saya undang untuk masuk nih ya. Ya, untuk Neng Wulan ya, selalu ya inces ya, atuh sahadeula atuhnya. Untuk teman-teman yang baru saja gabung ya, sekali lagi baik friend request ya, Kang Satriawan boleh kalau nanti tidak masuk-masuk juga ya, Kang Satriawan cukup komentar saja di kolom apa namanya, komentar. Nanti kita undang lewat sini. Untuk videonya juga memang belum hadir nih. Bang Satriawan mana ya? Saya belum. Nah, oke, siap. Langsung menuju ke Bang Satriawan. Wow, assalamualaikum. Nah, ini baru, ya Allah. Waalaikumsalam, ya Allah. Punten ya, perasaan tadi udah nge-add deh Kang. Udah kemarin. Sudah. Nggak apa-apa. Karena mungkin Iya, Kang Satriawan nge-add ke saya kali ya. Karena saya pakainya pakai Kang Heri. Iya. Iya. Oh, kan pusing pokoknya. Sudah, yang penting masuk ya. Oke, Liar, assalamualaikum. siap, Saya siap. manggilnya apa nih? Iwan, apa Satri, apa Salim? Satri aja Kang. Satri. Kalau teman-teman di Semanik manggilnya di Semanik Bangsat. Saya nggak mau lagi dipanggil Bangsat. Oh, jangan dong Bangsat. Mending ngewa. Bercanda, tapi itu dulu. Oh iya. Itu dulu sama guru-guru juga panggilan kesayangan katanya begitu. Panggilnya Bangsat cina gitu. Oh, ya udah. Ya udah, kalau gitu saya juga sayang sama Bangsat jadi Bangsat. Jangan. Oke.
Satri aja, Satri. Kang Satri, Ya, Satri aja. Kang Satri, Ya. selamat malam ya. Assalamualaikum. Salam buat keluarga juga. Malam hari ini kita akan ngobrol bareng. Alhamdulillah sudah banyak yang nonton juga malam hari ini. Kang Sat, saya pun baru kenal dengan Kang Satria ya. Ya. Tolong boleh dong bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalaman tentang di SMA yang Kang Satriawan jalanin waktu itu. Silakan, namun sebelumnya silakan untuk perkenalkan diri dulu. Kang Satriawan Salim tahun berapa, lulus tahun berapa, terus rumah di mana sekarang? Silakan. Siap, makasih Kang. Saya panggilnya Kang Dede, Kang Heri, atau Kang MC? Kang Dede. Kang Dede, siap. Kang Dede, punten ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Kang Dede dan senior-senior semua. Ini saya mohon izin kepada para senior nih, kayaknya di atas angkatan 2005 lah ya. Karena saya angkatan 2005 di Semanik dulu ya 15 tahun yang lalu. Saya itu dulu suaranya ini ya, suaranya ngulang ya Kang? Enggak, bagus. Oke, enggak di saya ada ngulang echo gitu. Oke, udah enggak. Nah, jadi saya 2005 dulu di Semanik sama 3 tahun naik kelas ya, alhamdulillah. Namanya sih Satriwan, sebenarnya Satriwan. Tetapi dari SMP teh di ijazah sampai SMA nulisnya Satriawan. Guru-guru juga kagok gitu, teman-teman juga. Jadi manggilnya Satriawan gitu kan. Kalau Salim tuh panggilan orang tua, jadi tambah. Nah, panggilan kesayangan teman-teman dari SMP sebenarnya itu ya tadi Bangsat gitu kan. Pernah suatu cerita, karena saya rumah di Cisarua, orang tua itu pedagang Kang di pasar Cisarua. Sekali mampir ya nanti ya. Ada sepatu gitu. Weh, asik. Siap. Nah, teman-teman kan biasalah, apalagi orang Cisarua lah gitu ya, ke pasar. Terus karena biasa pulang sekolah bantuin orang tua, ada temen tuh saya masih ingat, si Bangsat, nah gitu. Jadi orang-orang pada kaget gitu ya, di pasar gitu ngomongnya, si Bangsat, gitu. Padahal niatnya baik gitu ya. Itu ya pengalaman yang saya ingat banget gitu. Jadi teman-teman sampai sekarang manggilnya masih abang lah gitu ya. Atau karena saya pernah di remaja masjid dulu, ketua di Semanik kebetulan. Jadi manggilnya sih Kang Sat kalau itu. Kang Sat. Saya dulu 15 Pak Arti wali kelasnya. Di kelas 2 juga 24 kalau nggak salah Pak Ian. Kelas 3-nya masih saya IPS 3 IPS 37 dulu. Pang terakhirnya Pang Tungtung nak pokoknya mah. Kelas juga di pojok gitu. Wali kelasnya Bu Komasi Silalahi ekonomi. Kelas kita katanya paling badung dulu 37 itu. Ya katanya dulu. Ini ada nggak teman-teman angkatan 2005 gitu ya? Ada. Ya. Yang sekelas saya ada Blend gitu ya, ada macam-macam lah ya, ada Andri, ada Asep, ada Andre, kemudian siapa namanya Asep, Firman, macam-macam lah. Ada saya tahu namanya Buge gitu ya, si Adinda dan seterusnya. Jadi itu 3 tahun, ini punten suara bayi saya. Terus lulus 3 tahun. Nah di Semanik, alhamdulillah teman ya ranking lah katanya begitu, alhamdulillah gitu. Makanya kuliah ke Jakarta teh undangan dulu namanya PMDK ya. Persatuan Mahasiswa dari Kampung gitu ya, karena kita dari Cisarua, Cidokkom gitu, Kampung Anyar. Jadi PMDK itu penelusuran minat dan kemampuan. Jadi dulu undangan dari Jakarta, undangan ke Semanik, saya di mewakili Semanik oleh Pak Iskandar waktu itu, guru BK-nya. Mungkin sekarang jadi wakil kepala sekolah Pak Iskandar. Alhamdulillah lulus. Nah di Semanik sih arti lah Kang. Guru-guru kenal, kawan-kawan juga kenal gitu. Mang Haji Ijan juga kenal banget lah. Masuk nganjuk. Ya, Mang Haji Ijan di belakang. Entah sih, kan Mayornang kayak gitu ya, Mang Haji Mayornang kayak. Kang ya, Mang Haji Ijan dari zaman dulu kan, dari zaman Akang juga kan? Oh iya.
Jadi di situ karena kelas kita deketan sama Mang Haji Ijan, belakang dempet-dempetan kelas Oh, kita enak. itu. Enak banget, enak banget. Iya, enak banget. Jadi kalau Pak Tata lagi kosong atau kalau Pak Tata lagi ngopi, kan Pak Tata tuh kalau ngajar suka sambil ngopi tuh. Zaman Akang udah ada belum ya Pak Tata Sasmita, guru tata negara, guru TPK? Ada. Ada ya. Kan galak kan suaranya kan, mama nih gitu kan suaranya. Ya sambil ngopi gampang, sama Pak Jabrik, Pak guru tata negara itu yang dekat juga dengan saya, Pak Jabrik. Tahu siapa namanya coba? Guru tata negara. Ayo. Pak yang Jabrik. Rumahnya di panggilannya begitu. Kalau nggak salah ya, saya lupa ingat ini. Yang jelas guru tata negara dekat dengan saya dan dia yang motivasiin saya juga masuk ke negeri itu. Pokoknya saya dulu IPS banget. Pokoknya suka pelajaran IPS, anak IPS pokoknya mah. IPS-nya sama nama Akang. Ingat Akang IPS juga? IPS. Wajahnya ke wajah IPA ya, saya lihat ya, wajahnya wajah IPA. Saya memang harusnya masuknya ke IPA, harusnya ke IPA. Tapi saya karena emang orang sosial, saya pengen pindah sosial aja gitu. Ke IPS. Jadi tersesat lah ya di IPS ya? Enggak sih. Ya? Enggak. Enggak tersesat. Pak Sofyan, kenal nggak Kang? Ingat nggak Pak Sofyan? Kenal. Pak Tata Negara. Iya, kenal. Yang suaranya itu kan? Iya. Kenapa emang kenapa? Ya dekat. Ya artinya dekat dengan beliau. Oh gitu. iya. Kita dulu. Karena sambil ngopi kan, beliau ngajar juga sambil ngopi. Jadi yang sambil ngopi itu saya masih ingat, sambil ngopi ngajar. Kemudian Pak Sofyan, Pak Jabrik kita manggilnya angkatan kami sih mungkin ya. Lagi beliau sambil ngerokok kan, zaman itu masih boleh ngerokok kan di kelas gitu. Kalau zaman sekarang sih udah nggak boleh kan. Gurunya maksudnya, bukan bukan muridnya, iya. Murid mah digampar atuh. Nggak boleh. Nggak boleh. Gurunya, jadi sambil ngajar, apa itu saya masih ingat tentang HAM gitu ya Pak Sofyan, mudut tuh, merokok dia gitu. Itu sih, ya pokoknya kenangannya paling banyak lah. Saya merasa paling banyak di Semani gitu. Itu kan? Ya, kalau sosok tadi kan katanya bandel. Itu bandelnya dalam hal apa sih? Apa pendiam kah? Apa bandel apa gimana gitu? Apa pendiam? Enggak. Kalau bandel enggak. Bukan bandel. Kelas kami yang dicap kelas bandel. Tahu nggak nama kelas kami apa? Zaman dulu. Zaman 2005 itu. Naon tah? Nasakom. Artinya naon? Kalau Nasakom pelajaran sejarah KN kan artinya nasionalis agama komunis kan? Nah, di kita enggak. Di kita Nasakom anak asuhan Komasih Silalahi. Anak asuhan Komasih gitu. Karena Bu Komasih sering nangis gitu kalau ke kelas. Anak kelas 37 teh IPS paling belakang gitu. Gitu kan. Iya. Kalau saya mah anak baik-baik. Oh iya, alhamdulillah. Dulu ketua Rohis ceritanya. Luar biasa. Ketua. Gitu. Iya. Oke. Kang, gitu, Kang. Sekarang setelah lulus SMA kuliah di mana? Di Universitas Negeri Jakarta, di IKIP Jakarta kalau dulu. IKIP Jakarta. Namanya 2005 itu sampai 2009. Di Universitas Negeri Jakarta, sekolah guru. Karena saya terinspirasi dari guru-guru IPS tadi, Kang. Itu wallahi ya, dari Pak Tata, dari Pak Yayat, Pak Yayat, itu guru saya. Pak Yayat yang pernah Kang wawancara juga 2 minggu lalu ya. Beliau, Yayat Supriyatna. Angkatan Akang bukan itu guru saya. Kemudian Pak Jabrik tadi, ada guru sosiologi itu, ada guru pokoknya pelajaran IPS saya paling suka, walaupun kelas kami di stigmanya kelas yang bandel, suka ribut gitu, tetapi pas belajar kita aktif gitu. Gitu, kelas kita ya, kelas paling akhir itu 37 gitu. Oh gitu. Gitu kan? Oke, setelah kuliah di Jakarta IKIP ya? Di mana? UNJ? UNN. Ya. Oke, UNJ. Terus itu lanjut. Kerja di mana? Lanjut.
Saya ngajar juga di sekolah sama di UNJ juga ngajar mata pelajaran tadi tuh pendidikan kewarganegaraan itu. Atau dulu mungkin zaman akang tata negara kali. Keren. Gitu. Dulu disuruh sama guru-guru ngabdi di Smanik. Ceritanya begitu. Dari sini aja gitu kan. Ganti pabrik tadi tuh Pak Sofyan karena beliau sudah sepuh kan, sudah pensiun kalau nggak salah zaman saya pun. Pak Sofyan itu. Udah sakit sekarang sakit. Lagi sakit sekarang. Iya. Lagi sakit. Nah itu dia udah sepuh banget. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya. Amin ya Allah. Nah itu ya Pak Yayat juga, karena Pak Yayatnya kan pindah ke mana? Ke MAN gitu ya, jadi ASN pegawai negeri. Yaudahlah Satriawan lah makanya saya ambil pendidikan kewarganegaraan. Akhirnya saya di Jakarta. Lanjut S2 di Salemba di Universitas Indonesia di UI, jurusannya mirip-mirip. Gitu. Namanya ketahanan nasional. Jadi ngomongin perang, pertahanan gitu-gitulah kan. Ngomongin konflik gitu. Karena memang gara-gara sekolah di Smanik, guru-gurunya khususnya guru IPS menginspirasi saya, makanya saya ambil bidang itu. Gitu kan. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih ngajar Pancasila, ngajar kewarganegaraan di lab school di Kemangun, sama di sampingnya yaitu di Universitas Negeri Jakarta itu mata kuliah umum gitu, untuk mahasiswa. Gitu. Pulang pergi Bogor. Karena terinspirasi dari Smanik. Pulang pergi? Enggak Kang, capek tuh jauh kan. Saya rumah sih di Cisarua masih di Cisarua belakang pasar itu. Iya. Tapi kalau orang tua di sana masih. Tapi saya sekarang di Rawamangun, deket Rawamangun ya. Di Rawamangun. Ya, Jakarta Timur. Ini saya bacanya di Kang Iwan ini sebagai Wasekjen Serikat Guru. Ya, salah satu organisasi guru yang sering yang kita punya perhatian terhadap pendidikan, terhadap guru, itu organisasi nasional. Kebetulan kami sering melakukan kajian atau diminta oleh kawan media untuk memberikan masukan-masukannya, input untuk guru pendidikan atau isu-isu sekolah gitu ya, isu-isu pendidikan di tanah air gitu. Makanya kebetulan untuk mewakili organisasi kalau berbicara di media massa, radio gitu. Apakah itu ya kayak tadi misalnya tadi sore terkait pendidikan ke depan seperti apa di masa pandemi. Ini beberapa media juga sudah minta kita diskusi gitu. Dari tadi makanya saya agak telat juga masuk. Nah, oke. Apa aja sih yang tadi dibicarakan tentang pendidikan di masa pandemi itu apa? Harus bagaimana? Nah, ini menarik nih, Kang. Ini menarik, betul. Kawan-kawan media, kemudian kita, organisasi guru, ya, atau lembaga-lembaga kemasyarakatan, ormas, gitu ya, juga fokus ke hal ini. Karena selama pandemi ini, Kang, tentu kurang lebih 3 bulan, kan, siswa kita belajar di rumah tuh. Jumlahnya 68 juta, Kang, yang belajar di rumah itu. Wah. Nah, ternyata 68 juta. Penduduk Singapura kan kurang lebih berapa? 11 juta kali ya. 11 juta. Kita 68 juta siswa yang belajar di rumah. Gurunya 3,2 juta. Nah, ternyata anak-anak itu tidak mendapatkan layanan gitu. Dari guru, dari pemerintah. Khususnya misalnya guru-guru di daerah pelosok, kan. Kami itu kan punya jaringan cukup banyak. Ada di Garut misalnya, ada di NTB, di Tasik, di Karawang. Mereka nggak bisa belajar pakai Google atau pakai Zoom, pakai Facebook kayak gini. Karena apa? Karena nggak ada internet, Kang. Nggak bisa internet. Nah, ini kan persoalan. Pemerintah kan harus melayani mereka, kan, dengan kondisi pendidikan yang kayak tadi. Nah, kalau saya sih kita di perkotaan relatif bisa melayani, kan, karena saya ngajar pakai Zoom, pakai Google Meet, gitu-gitulah. Ya kan, pakai media aplikasi pembelajaran. Tapi anak-anak kita yang di daerah itu, gitu loh, Kang. Jadi kita memberikan masukan pemerintah, gitu. Dan besok juga kami akan konferensi pers
di depan wartawan sama Kementerian Pendidikan, kami undang tadi jam 11 kami akan memaparkan hasil survei FSGI, Kang, tentang kesiapan sekolah dalam menghadapi kenormalan baru. Siap nggak sekolah jika sekolah itu misalnya tadi sore Mas Menteri Pendidikan memutuskan sekolah aktif kembali 13 Juli di zona hijau, Kang. Oh iya. Di zona hijau. Nah, pertanyaannya, apakah sekolah-sekolah siap walaupun itu di zona hijau? Di survei kami, mereka tidak siap. Nah, besok saya dan kawan-kawan dari FSGI akan menjelaskan itu ke media dan ke pemerintah. Mohon doanya biar lancar. Jam 11. Siap, jam 11 ya. Nah, sebelum menjelaskan ke media, tolong dong jelaskan ke kita juga. Waduh, bocor lebih ini dong ya, lebih apa? Lebih prematur update. ini. Terlalu cepat. Lebih update. Lebih Masih update ya? Iya dong. Nah. Karena yang meminta ini senior saya dari Smani, keluarga besar kita, Samyana Watona lah ya. Enggak, ini bener Kang. Saya punten ya, ini sambil ngirim beberapa kawan wartawan sudah menanya nih Pak, hasilnya gimana. Saya bilang besok aja jam 11. Ini sambil buka laptop juga. Tapi oke lah, karena ini perintah senior, siap. Mungkin secara umum aja. Intinya ternyata Kang, sekolah-sekolah kita, guru-guru kita, kepala sekolah, walaupun itu di zona hijau, tetapi mereka 55,1% itu belum siap. Belum siap. 55,1% belum siap. Apanya yang belum siap? Seandainya sekolah dibuka kembali, satu, yang belum siap, sarana prasarana, siap Kang. Ya kan? Misalnya, apakah di sekolah itu sudah ada wastafel setiap ruangan? Karena kan harus banyak cuci tangan tuh anak-anak. Kedua, apakah sekolah sudah menyediakan alat tes swab atau rapid test? Nah, orang tua juga harus izin kan, mau memeriksa apakah anak dan guru itu positif apa enggak, kan harus seizin orang tua kan? Iya. Nah, kenapa Kang? Karena di sekolah itu sampai 1.000 orang tiap hari Kang yang hadir Kang. Sampai 1.000 orang. Bayangkan, kalau satu orang kena positif corona, bisa nggak mempengaruhi yang lain? Wah, sangat bisa kan? Nah, makanya harus hati-hati gitu. Jadi, kami intinya sih meminta kepada pemerintah, walaupun itu di zona hijau, kita tidak bisa serta-merta, ya sudah boleh sekolah di zona hijau gitu kan, dengan protokol yang ketat, tetapi sekolah sendiri yang kami survei Kang dari Papua sampai Aceh, respondennya 34 provinsi, 245 kota kabupaten, 1.656 guru kepala sekolah. Umumnya menjawab belum siap tadi. Belum siap. Sarananya belum ada, belum ada. Apalagi anggaran, anggarannya dari mana katanya? Anggarannya belum ada. Lalu belum ada koordinasi dengan berbagai pihak, orang tua misalnya, atau dinas pendidikan, dan seterusnya Kang. Itu sih secara umum yang bisa saya sampaikan di forum yang keren ini. Ya. Oke, tadi Akang bilang sekolah belum siap ya di zona hijau. Ya. Walaupun zona hijau, betul. Iya. Begini, kenapa pemerintah setempat atau Pemda setempat tidak menyiapkan untuk ke sekolah-sekolah atau mendata sekolah-sekolah mana yang harus disiapkan tadi, kayak tempat cuci tangan, terus mungkin masker, hand sanitizer, terus shotgun temperatur gitu kan. Itu kenapa pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak menyiapkan itu gitu? Apa kendalanya? Nah, memang itu yang kita minta, karena koordinasinya nggak ada Kang, jujur. Koordinasinya masih minimalis ya antara pusat dan daerah dalam hal ini. Pertanyaannya begini, jangankan untuk itu, untuk guru-guru honorer saja Kang, yang swasta menengah Kang, itu terganggu Kang pendapatannya selama pandemi ini Kang. Pasti. MC juga terganggu. Nah, itu curhat ke kita Kang, berapa bulan yang lalu, Pak Satriwan tolong disampaikan ya ke Mas Menteri Nadiem, katanya bahwa sekolah-sekolah swasta menengah ke bawah
itu orang tua nggak mampu lagi bayar SPP, Kang. Betul. Nah, sehingga dampaknya apa? Gaji guru, upah gurunya, apalagi komo di guru honorer coba. Gus mah leutik gajinya gitu ya, sudahlah kecil apa itu gajinya, sekarang dipotong kan oleh yayasan. Kenapa dipotong? Karena orang tua tidak lagi bayar tidak lagi bayar itu apa namanya SPP. Nah, makanya kita minta pemerintah daerah intervensi. Nah, itu yang belum, nggak semua ya. Ada yang sudah intervensi, misalnya pemerintah daerah di Bangka Belitung itu memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta. Kemudian mana lagi itu Jawa Timur katanya juga seperti itu. Jakarta baru katanya, tapi sampai sekarang belum. Gitu Kang, kasihan guru-guru honorer Kang, sudahlah gaji 800.000 gitu ya sebulan, sekarang dipotong Kang. Ya nah, memang belum. Memang begini ya Kang Satriawan ya, kita ini kalau bicara masalah pendidikan ini seperti dua mata pisau yang berbeda. Sekarang begini, kalau kita melihat di sisi guru, yang tadi Kang Akang bilang bahwa gajinya kecil segala macam, kalau nggak ada yang bayaran segala macam, mereka pasti juga tidak masuk pendapatan. Nah, sisi lain di sisi murid ya atau orang tua murid gitu kan, pasti banyak yang protes juga. Loh, kita kan nggak belajar. Itu banyak itu gitu. Nah, ini berarti harus ada peran serta pemerintah yang tadi Teh Wulan bilang nih. Ada dinas apa pendidikan. Terus apalagi dinas pendidikan juga ada juga di sini dinas kesehatan yang harus benar-benar memenuhi kebutuhan kesehatan, di mana supaya sekolah tetap berjalan gitu kan, terus murid-murid juga kesehatan terjamin, begitupun dengan guru-gurunya. Nah gitu. Nah betul kan? Menurut Akang harus kemana nih gitu kan guru-guru ini meminta solusi atau meminta jalan keluar seperti apa nih ke pemerintah nih? Ya, itu yang kita sudah sampaikan Kang Dede. 2 bulan yang lalu kami FSGI mempresentasikan hasil penelitian kami, hasil survei kami 2 bulan yang lalu Kang, di depan Menteri Agama sama Kemdikbud. Ya, karena kan pendidikan kita tahu ada 2 ya. Menteri Agama ngurusin madrasah, ya kan, madrasah pesantren. Kalau sekolah kan urusannya Kemdikbud. Kami memberikan paparan. Nah, rekomendasi kami bersama KPAI waktu itu. Jadi KPAI bersama FSGI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sama kami. Jadi kami merekomendasikan bantu siswa-siswa kita yang tidak mampu di sekolah itu untuk membeli pulsa kuota. Gurunya juga seperti itu. Kalau belajarnya online. Lalu sudah keluar akhirnya Kang, kebijakannya sudah keluar. Sudah namanya dana bos ya, relaksasi dana bos namanya ya. Satu. Yang kedua, kami meminta ke pemerintah sama di depan Dirjen Kemdikbud, karena Mas Nadiem waktu itu nggak bisa hadir, tapi dinas-dinas pendidikan hadir, dari Bogor ada, dari Bekasi, dari daerah Indonesia lah. Kami meminta dinas pendidikan membantu sekolah-sekolah swasta yang sudah goncang finansialnya kan, karena orang tua tidak bayar SPP, sekolah harus menggaji guru tetap. Guru di sisi lain pengeluarannya sekarang bertambah apa? Minimal kuota kan? Iya. Listrik kan bertambah. Pasti. Nah, respon Kang, belum semua daerah merespon yang tadi usulan itu. Pasti kan tergantung kemampuan daerahnya juga kan? Betul. Keuangannya. Nah, jadi kami tetap menyuarakan itu Kang, bahwa guru-guru khususnya bagi guru honorer, ya kan, swasta menengah ke bawah itu dibantu. Kalau guru yang PNS relatif masih oke, walaupun kabarnya di beberapa daerah tunjangannya dipotong juga Kang, tapi tunjangan bukan gaji. Itu guru PNS. Gara-gara pandemi ini, karena kan APBD daerah-daerah Kang fokus untuk menangani COVID Kang. Kang Corona ini kan harus diusir nih jauh-jauh si Kang Corona. Ini. Nah, APBD-nya fokus untuk itu Kang, sehingga tunjangan misal di Jakarta Kang, guru-guru dan PNS di DKI itu tunjangannya dipotong 50% Kang. Wow. 50% di DKI tunjangannya. Jadi memang dampaknya ke semua bidang Kang.
Aduh, ini si corona ngehesekeun ya. Ya, Ya, oke, Kang. Saya sudah menangkap apa yang Akang bicarakan itu ya. Tapi begini, Kang, siap. yang seharusnya gitu kan, saya pikir kalau untuk rapid test kepada murid, saya pikir terlalu berlebihan sih enggak. Maksudnya terlalu apa ya, terlalu eh, apa ngeblow banget Lalu gitu apa? ya, bahwa jadi orang ketakutan banget gitu. Cukup pakai masker Tapi saja. negara-negara lain gitu, Kang. Oh gitu. Tapi negara-negara lain gitu. Heeh. Hmm. Saya misalnya baca Hmm. beberapa negara yang kemarin itu mengaktifkan kembali sekolah ya. Hmm. Tapi ternyata kan pas sekolah ternyata guru dan siswanya kena COVID kan, kena corona kan. Akhirnya diliburkan lagi. Nah, sekarang mereka protokolnya ketat. Jadi anak sama guru itu di tes apa di rapid test atau tes swab itu. Nah, kalau nggak ke sana memang, nggak ke sana. Tetapi untuk kehati-hatian kan, Ya. atau begini. Oke, zonanya hijau. Sekolahnya zonanya hijau, boleh sekolah ya nggak dengan protokol-protokol tadi kesehatan. Tapi rumahnya di zona merah. Kumaha coba. Atau dia sekolahnya di zona hijau, naik angkot. Di angkot dia terpapar karena di angkot kan duduknya masih dempet-dempetan. Siapa yang bisa menjamin anak atau guru itu, siswa atau guru, mereka steril dari COVID selama di angkot? Ya. Pulang dari sekolah, tak kan? Ya, Jadi ya. memang pertimbangannya, tapi dampaknya juga kemana-mana. Ya memang jadi serba salah juga ya, kita memang selain kita juga harus benar-benar safety dengan peralatan-peralatan yang memang menunjang kesehatan, juga memang PSBB itu sendiri kan sekarang nih, PSBB kan di Bogor diundur nih ya kan, tanggal 27 diperpanjang. Nah itu tapi sudah seolah-olah ini udah seperti zona hijau dan sudah nyaman seperti biasa. Bogor ini udah macet banget ini. Itu perlu gimana kan kira-kira? Nah itu dia, kalau itu kan pertanyaannya nanyanya ke yang pas mungkin ke Bupati ya kan? Atau ke Wali Kota gitu, atau ke Ridwan Kamil ya. Tapi yang jelas saya mau fokus ke pendidikan aja, fokus ke pendidikan aja ya. Artinya kalau bagi kami di Federasi Serikat Guru tadi, hasil kajian kami, ya memang lebih baik utamakan kesehatan, keselamatan anak. Even itu di zona hijau, walaupun itu di zona hijau, lebih baik tidak dulu membuka. Gitu loh. Tapi dengan catatan, berarti kan belajar dari rumahnya diperpanjang kan, Kang? Berarti ya? Ya, betul Ya sekali. Catatannya adalah yang Akang tadi bilang, pemerintah daerah, pemerintah pusat harus membantu siswa, apalagi yang miskin, guru-guru yang honorer tadi, gitu loh. Nah, itu caranya bagaimana supaya nyampe tuh ke pemerintah? Ya kan kami sudah nyampein, kami udah nyampein. Dan tinggal mau mendengarkan apa tidak gitu. Nah besok kami akan menyampaikan lagi nih. Besok kami akan menyampaikan lagi. Nah misalnya gini, kami meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo bisa nggak menggratiskan internet untuk siswa dan guru? Gitu ya? Kan bisa gandeng BUMN. Ya nggak? Tuh. Kita sebut misalnya Telkomsel, kan itu BUMN kan? Iya. Nah, kedua misalnya di daerah-daerah kan bisa tidak hanya TVRI yang dipakai. Selama ini kan TVRI. Tapi kan ada juga TV-TV lokal kan? TV-TV lokal. Bandung TV kalau ada misalnya, ya kan? Dan dulu sih, gitu. Nah, dulu inget nggak waktu ada TVRI, bukan TVRI, TPI kalau nggak salah, TPI ya. Itu kan ada pelajaran-pelajaran tuh. Kenapa nggak diinin lagi ke pemerintah? Sekarang ada TVRI. Ada TVRI. TVRI udah nggak bisa ditonton sama masyarakat sekarang, Kang. Semenjak direkturnya yang kemarin diganti tuh Helmi Yahya, TVRI bagus Kang ratingnya, Kang. Helmi Yahya, artis kayak Kang juga kan, saudaranya Tantowi itu. Iya, Tantowi Yahya. Apa namanya? Itu TVRI ratingnya tinggi, Kang. Dan gambarnya, visualnya, visual. Berarti Kang jarang nonton TVRI.
Saya nggak ada TV di rumah. Karunya amat. Oh, Nah, nontonnya mungkin di YouTube kali ya, di YouTube. Nah, apa namanya, kondisinya TVRI sudah bagus, makanya kita meminta tidak hanya TVRI, tapi juga TV-TV yang lain atau TV-TV lokal. Itu maksud saya. Gitu. Ya, Kang. Halo. Ya, mangga. Ini ada pertanyaan nih. Mangga. Ada pertanyaan dari teman-teman paguyuban ya. Dari senior ya pasti nih. Ya. Senior. Ini bagaimana cara ya. Ya. Bagaimana cara? Bentar. Ini saya lagi lihat dulu nih, bentar ya. Oke, bentar. Mangga. Bagaimana mengutamakan kesehatan keselamatan anak ya, dan orang tua terkait dengan COVID agar sepenuhnya pendidikan dan lembaga pendidikan bisa berjalan dengan lancar kembali, Kang. Apakah ada kajian yang bisa dilaksanakan oleh FSGI terkait pendidikan dan kesehatan di sekolah? Ada nggak kira-kira dari? Ulang lagi, Kang. Ulang lagi. Tadi putus-putus. Ulang lagi, Kang. Punten. Iya. Adakah gebrakan dari FSGI untuk memberikan kajian-kajian yang berkenaan dengan sektor pendidikan dan kesehatan di masa pandemi ini? Ada nggak kira-kira gebrakan dari FSGI gitu untuk sekolah-sekolah untuk menjelaskan semuanya itu? Oh, kalau untuk menjelaskan ke sekolah-sekolah tentu ini kan ibaratnya ekstra ya dari kegiatan, karena kan kami pendidik kan, notabene kan kami ini kan guru-guru gitu ya, umumnya guru lah gitu, karena organisasi guru. Kalau secara organisasi tapi kalau untuk gebrakan tanda kutip ke sekolah-sekolah, tentu yang lebih punya power kekuasaan kan pemerintah sama dinas pendidikan. Justru kami memberikan input dan banyak, alhamdulillah selama Mas Menteri ini menjabat, saya mengatakan cukup banyak masukan-masukan dari kami, dari FSGI ya, dari teman-teman yang lain pun ada, itu direspon positif, Kang, oleh Nadiem ya. Itu yang kami rasakan sih memang. Misalnya kayak tadi, kasih guru sama siswa kuota internet, dari Dana BOS, akhirnya bisa itu dipakai untuk kuota internet, ya kan? Plus handphone, Tuh. Gitu kondisinya. Kemudian gaji guru honorer, boleh diambil dari Dana BOS. Walaupun syaratnya sekarang agak longgar lah ketimbang yang dulu. Nah, itu kan hasil masukan dari kita tuh artinya ada FSGI, ada Ikatan Guru Indonesia, ada asosiasi yang lain gitu loh, Kak. Jadi karena kami juga ngajar, saya juga sambil ngajar sekolah, ngajar mahasiswa. Jadi kan ini artinya kegiatan sosial kita yang murni untuk pendidikan saja gitu. Jadi tidak ada orientasi, karena kita sambil ngisi nilai, sambil melaksanakan ujian online, ya kan, sambil ngurusi masukan-masukan dari orang tua, dari siswa, dari guru secara nasional. Kayak kemarin itu kita surveinya sampai ke Papua loh, ada 245 sampai ke NTT, ke Aceh, gitu loh, Kang, Manado. Ya. Sambil ngajar, coba bayangkan. Wah, luar biasa. Baik, luar biasa nih dari yang akan paparkan sama kita nih.
luar biasa, mudah-mudahan menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya. Tapi yang pasti banyak yang setuju dari rekan-rekan apa FSGI ya, apa dari mana tadi? Ya. FFGI ya, menyarankan FSGI menyarankan untuk gratis internet tuh ya, FSGI gratis ya, internet untuk guru dan siswa ya. untuk guru dan siswa. Karena memang jujur ya, saya punya keponakan hampir seminggu itu dia 3 kali kuota karena buat belajar katanya gitu kan, ada ulangan lewat internet juga gitu kan. Nah luar biasa itu. Ya. Kalau emang bisa disarankan kepada dinas pendidikan, dana BOS bisa dipakai buat itu luar biasa. Itu adalah gebrakan dari mungkin FSGI yang luar biasa, mudah-mudahan. Ya, tapi semua saya nggak mau mengklaim dari hanya FSGI ya, karena iya, saya pasti. lihat organisasi yang lain pun kami gotong royong. Iya, gotong royong. Iya. Dan juga selain internet gratis gitu kan, terus guru-guru honorer juga atau guru-gurunya juga tidak ada yang dipotong gajinya agar mereka juga semangat memberikan apa namanya pertanyaan atau mengajarnya pelayanannya gitu kan supaya semangat. Dan juga untuk jangka pendeknya mungkin bisa disediakan masker gratis atau hand sanitizer gratis di sekolah-sekolah minimal kalau memang sudah diberlakukan itu gitu kan. Iya, dalam artian kalau untuk rapid test, kalau bicara kita ekspektasinya melihat luar negeri, kepengennya begitu. Tapi biar aman. Apakah pemerintah bisa atau enggaknya itu kita nggak tahu. Tapi yang pasti minimal masker gratis, hand sanitizer, atau yang dinamakan dengan yang tembak-tembak itu. Iya, shotgun temperatur itu yang paling penting gitu loh. Nah, saya pernah karena ini bukan di dunia pendidikan saja, di dunia saya sebagai MC pernikahan, bahasa kasarnya semua sekarang diatur. Dari mulai pengantin masuk, dari mulai tamu undangan masuk, dari mulai makan seperti apa, dari mulai yang pasti minimal adalah pertama shotgun temperatur, sanitizer dan masker itu harus wajib. Nah, saya pernah kepada pimpinan rapat waktu itu, apakah orang kalau sudah di shotgun temperatur, apakah dia sudah dinyatakan aman? Ternyata tidak. Tidak ternyata. Tidak. Nggak jaminan ya? Nggak jaminan. Karena virus ini memang tidak ada gejala. Tidak ada gejala gitu loh. Jadi setelah disebutkan, jebret, 36 di dalam ternyata ada apa-apa segala macam, di dalam segala macam. Nah, itulah maksud saya tetap ternyata semua ini bukan kita tergantung dengan pemerintah pusat dan daerah juga. Kembali ke kita juga memang harus benar-benar sendiri kan gitu menurut Kang ya. Setuju ya? Ya, itu sepakat. Ya? Tapi kan kondisinya yang Akang tadi sebut ya, ini persoalan. Di waktu coronanya masih dikit, ketakutan orang tinggi kan? Betul. Sekarang coronanya makin naik, ketakutannya makin turun. Iya benar. Ya karena gini, sekarang kan kayak normal lagi kan? Kayak normal lagi kan di pasar punten ya, di Cisarua saya ternyata setengah 15 hari mau lebaran itu Kang, waduh orang umpel-umpel, apa namanya, rame gitu. Bergerumun. Wah, karena begini Kang. Bisa jalan di tengah pasar. Begini Kang, saya bisa memberikan kenapa bisa begitu. Karena begini, kalau orang-orang terutama daerah Cisarua, Cibedug, Cicurug, terutama daerah-daerah pedalaman lah. Boleh dibilang pedalaman. Itu kan daya pedalaman dong, Cisarua kota tuh. Bukan. Pemikirannya itu begini. Selalu kembali kepada apa yang namanya bahwa ini adalah qada dan qadar Allah. Seperti itu. Nah, gini. Kita mau jaga apapun ada yang karena saya pernah dengar juga begini. Si corona itu atau virus ini sudah membawa nama-nama yang akan dia kena siapa aja. Kan begitu. Nah, ini pemikiran mereka. Kita di rumah dengan sebaik mungkin, jaga kebersihan segala macam, cek Allah kena. Itu kan pemikiran yang boleh dibilang ada benar ada tidak salah juga. Nah, karena ini kan kembali ke keyakinan masing-masing. Nah, zaman Rasulullah aja dulu, si
si virus atau si penyakit atau disebut taun ya, itu ditanya sama Rasul, kamu mau datang ke kota ini mau mencabut berapa nyawa? Oh, Iya. cuman 1.000 nyawa. Cuman 1.000 nyawa ya Rasulullah. Oke. Nah, ternyata pas pada kenyataannya 2.000 nyawa meninggal. Ditanya, kok kamu gak konsisten? Dulu katanya cuma 1.000 nyawa. Kok sekarang 2.000? Ya Rasulullah, yang 1.000 itu memang meninggal karena corona, yang 1.000-nya karena ketakutan. Oh, ya. Berarti adalah, kenapa dokter suka bilang, kalau kita ketakutan berlebihan, imun turun. Imun turun. Akhirnya ngedrop. Aturan penyakit bengek kungkul atau penyakit apa, karena ketakutan corona, akhirnya meninggal. Dan sekarang terjadi di mana-mana, orang yang datang ke rumah sakit, geringan naon, langsung COVID. COVID. Langsung di stigma gitu ya, langsung dicap gitu ya. Akhirnya ketakutan orang sangat berlebihan, kasihan nanti ya gitu. Nah, itu yang menyebabkan yang menyebabkan mungkin sekarang ini corona tuh meningkat lagi, tinggi lagi. Udah mau makin hijau. tinggi. Udah mau hijau, kameng deui. Kan gitu loh, Kang. Ya, benar. Berarti sekarang adalah saya sepakat dengan Akang untuk masalah pendidikan, kembali ke masalah pendidikan, berjuang terus Kang buat guru-guru Indonesia, berjuang terus buat murid-murid Indonesia, pendidikan lebih baik. Pendidikan Indonesia. Karena begini Kang, kalau begini terus karunya anak-anak Kang, kasihan asli. Ya. Kenapa kasihannya? Mereka taunya sekarang di rumah stay, bukan belajar, banyaknya kan handphone. Bukan kan handphonenya belajar Cenaka, kan online. Betul, ada beberapa yang belajar, ada yang tidak, Kang. Saya aku yakin dari 100% paling 20% yang belajar. Akhirnya ya gitulah. Ya mudah-mudahan kita tetap berdoa, mudah-mudahan pendidikan Indonesia maju kembali ya, agar anak-anak juga tambah pintar ya. Kang, prinsip hidup Akang apa, Kang? Prinsip hidup Akang apa, Kang? Yakin usaha sampai. Artinya tetap semangat. Prinsip. Bukan santai ya, yakin usaha santai enggak. Yakin usaha sampai, ya artinya mungkin keseriusan gitu. Karena saya mengalami itu, Kang, tadi inspiratif dari Semanik ya. Bagi saya guru-gurunya inspiratif, khususnya guru-guru IPS, kelas saya kelas inspiratif juga. Sehingga ya kita bisa kayak gini kan karena perasaan saya ya, guru-guru di SMA dulu yang paling ini gitu. Iya dong, pasti. Yang paling, karena dulu nggak mungkin kuliah Kang ceritanya, karena orang tua artinya relatif waktu itu ya lagi krisis gitu, relatif nggak mampu. Ya. Tapi oleh Pak Iskandar itu, udah Satriawan kamu ikut, ini PMDK undangan kok, nggak usah bayar-bayar gitu kan. Ini ngundang ke Semanik, kamu direkomendasikan oleh sekolah, ya sudah undangan, lolos bener. Alhamdulillah. Orang-orang masih ujian zaman dulu namanya ujian negara itu tuh. Nah, saya sudah diterima kan. Akhirnya diantar oleh kawan kita juga, angkatan 2005 juga Semanik, si Ade namanya, Ade Gozali, ada Ade di sini mungkin ya. Kita ke Jakarta, pertama ke Jakarta tuh. Biasanya kan ngejedok hungkul kan di Cisarua gitu. Nah, pertama ke Jakarta naik bus, temenin sama anak Semanik itu, Ade. Kita daftar, saya daftar gitu kan ya. Sudah. Nah, jadi prinsipnya yang tadi sih, yakin usaha sampai, yakin insya Allah gitu. Yakin insya Allah usaha sampai. Oke, baik. Pak Ade, terakhir tolong dong bisa diajak Kang Ade. Kang Satriawan, Kang Satriawan, terakhir dong ajak teman-teman dari angkatannya Akang untuk bisa hadir di reuni Akbar, silakan. Oh, siap Kang Dede. Ya, ke teman-teman, kami juga ada grup 2005 kalau tetap kompak, saya dan kawan-kawan, saya mungkin mewakili ya, kawan-kawan kalau boleh, kita hadir di reuni Akbar, apakah secara online atau tetap muka, tapi kita pengennya tetap muka, bukan tetap maya seperti ini, karena terbatas. Kalau tetap maya kayak gini yang capek nanti Kang Dede. Jadi kita undang kawan-kawan hadir, kemudian berkontribusi bersama. Apakah itu kontribusi secara material, secara imaterial ya kan, pemikiran dan seterusnya untuk suksesnya acara reuni Akbar, sehingga kita bisa tatap muka dengan guru-guru
silaturahmi dengan senior-senior kan memperbanyak koneksi juga. Saya tadinya nggak kenal Kang Dede, sekarang kenal Kang Dede, dan bisa kita follow up dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi itu teman-teman 2005, insya Allah hadir. Kan bajunya sudah siap kan itu? Yang baju-baju aman. Baik, terima kasih Kang Satriawan atas waktunya. Sami-sami, Kang. Terima kasih juga. Salam buat keluarga, sehat selalu ya. Terus sukses terus. Besok tolong jam 11 bicarakan apa yang sudah kita bicarakan sekarang ya. Jangan malu-maluin saya. Siap, senior. Siap, senior. Oke, atur nuhun Kang Satriawan Salim. Sami-sami, Kang. Ya. Salam buat keluarga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Kang. Terima kasih untuk senior-senior semua, ya, untuk kawan-kawan dan adik-adik. Baik, terima kasih. Di kos aja, Kang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya ya yang sudah hadir. Wah, luar biasa ini. Saya sangat terutama banyak yang guru-guru yang naik ini ya. Ada Teh Wulan ya, luar biasa nih ya. Mungkin guru-guru yang lain juga menyimak ya. Oke, baik. Kita sebentar lagi sudah mau jam 1 jam ya. Saya mau langsung saja masuk ke pertanyaan yang akan saya tanyakan dah. Yang pertama adalah pertanyaan yang pertama, silakan juga teman-teman bisa persiapkan ya jawabannya. Oke, yang pertama adalah siapa wali kelas 1 dan kelas 3? Nah, dan siapa guru yang sering saya pijitin? Nah, ajak diskusi siapa? Ya, yang sering Kang Satriawan ajak diskusi dan beliau kelas 1 dan kelas 3 siapa guru yang sering dipijit ya, wali kelas ya. Silakan. Oke. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, apa nama julukan kelas Kang siapa tadi teh? Satriawan ya, di kelas 3. Julukannya apa? Julukannya apa ya? Julukannya waktu Kang Satriawan di kelas 3 ya. Apa julukan kelas Kang Satriawan di kelas 3? Dan pertanyaan ketiga adalah Kang Satriawan saat ini bekerja di mana dan sebagai apa? Ya. Bekerja di mana dan saat ini sebagai apa beliau? Oke. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, pertanyaan yang keempat adalah ya, saat ini berkenaan dengan pendidikan dan kesehatan ya, program-program sekolah itu masih dalam tahap ditutup atau belum dibuka kembali. Apa alasannya? Ya? Apa alasannya dunia pendidikan saat ini belum bisa dibuka? Selain tentunya karena ada COVID ya. Apa alasannya? Kesiapan apa segala macam itu yang tadi saya obrolkan dengan beliau. Silakan ya. Itu 4 pertanyaan teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti dijawab. Tentunya di momen ini juga saya juga akan menyampaikan buat teman-teman semuanya bahwa rekan-rekan dari paguyuban ya yang saat ini sudah maksimal bekerja, mereka masih tetap untuk mengkoordinasikan kepada seluruh rekan-rekan para alumni untuk bisa tetap mengkoordinasikan agar reuni akbar bisa berjalan dengan lancar. Ya, dengan tentunya mudah-mudahan ekonomi teman-teman yang mungkin tadinya sudah siap untuk masuk atau untuk daftar belum bisa daftar, sekarang pendaftaran sudah mulai dibuka lagi untuk persiapan reuni kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlu kami tahukan juga bahwa insya Allah kedepannya Semapur atau Semanik Punya Cerita akan membuat gebrakan baru dengan membuat
satu aplikasi ya, satu aplikasi yang teman-teman bisa lihat nanti di aplikasi Play Store dengan nama aplikasi Semapur, di mana di situ seluruh informasi tentang Semanik ya, informasi tentang alumni-alumni, informasi tentang apa saja yang ada kegiatan-kegiatan di Semanik itu akan bisa teman-teman lihat dengan mendownload aplikasi Semapur. Tunggu launchingnya nanti. Insya Allah juga ada beberapa launching ini akan kita laksanakan dalam waktu dekat insya Allah ya. Dan terima kasih juga buat semuanya teman-teman yang sudah mensupport kami di sini, memberikan semangat buat kami anak-anak Semapur, Semanik Punya Cerita ya, agar terus memperbaiki seluruh sistem, seluruh acara yang berkenaan dengan wawancara pada setiap event-eventnya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan semangat terus, sehat terus, jangan lupa untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Dede MC dari Semapur, Semanik Punya Cerita.